Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malik Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang terlilit utang mudah-mudahan bisa cepat melunasinya karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya ingin sedikit memudar bahwasannya Satrio Piningit mewarisi garis keturunan yang sangat kuat yang akan merubah situasi tatanan dunia yang baru, dunia yang dari carut marut menjadi dunia yang serba berakhlakul karimah, yang penuh kemanfaatan dan saling tepos liro, dan juga saling menghormati serta menghargai sesama, tidak mementingkan dirinya sendiri masing-masing. Jadi untuk itu kita membedah tentang narasi Al-Mahdi, bahwa Al-Mahdi ini merupakan diyakini diyakini secara eskatologi Islam sebagai seorang pemimpin yang akan muncul di akhir zaman, di mana di akhir zaman itu terjadi sebuah kecarut-marutan dunia yang tidak menentu, yang disebut dengan dunia tidak baik-baik saja. Nah, disinilah bahwa sang pengadil adalah Satrio Piningit, Imam Al-Mahdi ini, yang mempunyai sebuah namanya sepak terjang yang sangat adil untuk mengadili sesuatu. Tidak akan berat sebelah dan tidak karena sogokan atau bayaran dia langsung berubah, tapi betul-betul sebagai manusia yang adil dan bijaksana, yang tidak mudah digoyahkan oleh suatu apapun, baik itu materi, kebendaan yang lain, jabatan, dan apapun dia tidak butuh. Nah inilah, jadi sosok Imam Al-Mahdi inilah yang akan dinantikan, diharap-harapkan oleh halayak ramai, oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Inilah pewaris Satrio Piningit yang kita nantikan kelak. Jadi bahwa Satrio Piningit ini memang akan muncul di akhir zaman setelah kehancuran moral, kehancuran namanya berbagai watak-watak yang busuk, watak-watak yang tidak karuan, yang selalu bangga menonjolkan tentang kedikdayaan, tentang kesuperpoweran, tentang kekuasaan dan kekuatan di berbagai bidang, baik itu militer, baik itu ekonomi dan segalanya. Mereka pamer bukan untuk menolong sesama, namun untuk menginjak sesama itu pula. Nah itu kan menginjak orang lain atau negara lain. Disinilah bahwa Satrio Piningit, Imam Al-Mahdi ini akan turun, akan muncul. Lantas kapan? Ya kita tidak tahu. Semuanya adalah terjawab di dalam dan tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran, yakni Alif Lam Mim Yasin. Hanyalah Allah yang tahu. Kita tidak tahu apa-apa sebagai manusia biasa gitu. Sedangkan para ahli sufi pun, ahli tasawuf, mungkin ulama-ulama besar, tidak ada yang tahu satupun. Bahkan itu mungkin wali kutub sekalipun tidak akan tahu kapan munculnya Imam Al-Mahdi ini. Karena ini sangat namanya rahasia di atas rahasia, yang disebut dengan sirullah. Nah inilah kerahasiaan yang sangat luar biasa, yang sangat ketat dan sangat udah ngeri deh itulah, istilahnya seperti itulah, bahwa Imam Al-Mahdi ini akan turun. Ada beberapa kriteria turunnya Imam Al-Mahdi dari beberapa macam sumber ya. Antara lain adalah bahwa Imam Al-Mahdi akan turun ketika sudah suatu kaum atau suatu bangsa di muka bumi ini penurunan tentang akhlaknya sudah turun, moralnya sudah turun, itu loh, di tengah masyarakat. Apalagi akhlak, iman pun sudah turun. Iman sudah digade-gadein, gimana itu, seolah-olah sepertinya beriman padahal busuk hatinya. Nah inilah, jadi susah sekali untuk mencari manusia-manusia yang betul-betul ihsan, yang ucapan dan hatinya sama-sama satu tujuan untuk kebaikan kehidupan menuju
hakikat Sang Pencipta alam semesta, yakni Allah Azza wa Jalla, untuk menyembah Sang Pencipta. Itu loh, kadang-kadang seolah-olah bahwa kita rajin ibadah untuk ditonjolkan di tengah masyarakat, padahal ya tahu sendirilah. Semacam itu. Kita harus balik kepada diri kita sendiri. Mungkin kita juga melakukan hal-hal semacam itu yang tidak berkenan, ya kan? Yang masih tidak baik gitu loh untuk kita lanjutkan. Ya kita harus sadar diri, harus mengikuti jejak para satria piningit ini, ya kan? Jadi yang kedua itu bahwa Imam Mahdi turun ini atas dasar apa? Nah, setelah namanya di suatu kaum, di suatu bangsa, di suatu negara ini banyak yang munculnya fitnah, berita-berita hoak dan kekacauan atau goro-goro yang pernah dan sering kita ucapkan dari ramalannya Ki Joyoboyo ya, Ki Romo Joyoboyo itu, bahwa Satrio Piningit ini akan muncul ketika adanya goro-goro. Jadi goro-goro sing nak goro-goro nang nagoro sing gawe rakyat nelongso gitu loh. Karena kekacauan, fitnah dan gara-gara ini, goro-goro ini udah pasti rakyat kecil yang menderita. Gitu, bukan mereka sutradaranya yang mungkin pekok pikirannya kan, gitu loh. Tapi rakyat kecil lah selalu menjadi namanya imbas daripada ibaratnya apa yang berengsekan mereka lah, udahlah secara ini ya. Itu semacam itu. Dan yang ketiga itu akan muncul Dajjal itu loh. Dajjal akan muncul gitu loh. Kalau sekarang kan budaya Dajjal juga kan sama kan, udah muncul sebetulnya kan. Budaya Dajjal itu semacamnya apa sih? Ya budaya fitnah itu tadi. Budaya tidak mengerti, tidak saling mengerti, tidak tepos seliro, itulah budaya Dajjal sebetulnya. Maunya enaknya sendiri, maunya untungnya sendiri. Orang lain menderita biarin aja, yang penting gua senang. Ini kan budaya Dajjal. Ya, ini disinilah nanti Imam Al-Mahdi akan namanya turun untuk namanya memperbaiki seluruh sendi-sendi kehidupan di muka bumi ini. Semoga saja akan cepat turun, tapi kembali lagi kepada hak Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla, bahwa sirullahnya tetap hak beliau, hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni rahasia di atas rahasia inilah yang itu tidak akan pernah tahu. Kita hanya bisa memperkirakan, itu pun tidak pasti kan, semacam itu ya. Jadi kita hanya cuma mewedar sedikit bahwa akan turun, gitu loh. Itu pasti akan turun namanya Imam Al-Mahdi ini untuk namanya memperbaiki segala sedih dalam kehidupan ini, gitu loh. Namun semua itu tidak ada yang tahu pastilah pokoknya. Beliau itu Imam Mahdi akan munculnya kapan ya gitu. Ya nggak ngerti jawabannya, cuman tetap tadi hanya Allah Azza wa Jalla lah yang tahu gitu loh. Sedangkan Imam Al-Mahdi ini keturunan memang dari garis Rasulullah Muhammad SAW. Nah ya kan, tepatnya dari garis putrinya Fatimah ya, dan menantunya Ali bin Abi Thalib ini, serta diyakini berasal dari garis keturunan Ali bin Abi Thalib, ya kan, dari Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi Muhammad SAW, ya kan. Dan ada juga banyak juga yang menafsirkan, ya para ulama ya banyak juga yang menafsirkan dari mana ya, kita nggak tahu lah gitu. Yang jelas sih, tapi tetap berasal dari garis keturunan Rasulullah Muhammad SAW, itu pasti ya, karena sudah tersirat dan tersurat ya namanya Imam Al-Mahdi ini. Nah bila secara namanya spesifik ya, Imam Mahdi ini diyakini sebagai keturunan dari Hasan dan Husain, putra-putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, ini putri Rasulullah Muhammad SAW. Ya mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak kekurangan dari diri kami, karena kami bukanlah yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.